Kalau ada fotonya, habis ini saya mau lihat fotonya. Saya terawang nanti. Nah itu kita bisa lihat dari tanda-tandanya kan. Saya mungkin antum sering lihat di YouTube saya, lihat dari tanda di tangan, tanda di wajah itu semua ada. Ini potensi-potensi yang kena gangguan jin juga kelihatan semua. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia diganggu oleh setan, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dengan tadzakkaru, eling, sadar kalau dirinya terganggu. Alhamdulillah kesadaran mas sudah ada. Fa idza hum mubsirun, maka setelahnya nanti akan Allah ilhami supaya dia itu bisa mubsir, diberikan basirah, dibukakan mata hatinya, mata batinnya itu dibukakan. Basirah, mata batin yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan supaya antum bisa melihat jin, bukan. Itu tujuan yang rendah. Jin kok diliatin, mending lihat wajah istri. Makanya harus cepat punya. Nggak punya kan karena jin itu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Atau mau diruqyah silahkan maju. Masya Allah. Sebentar, sabar. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Terus tanya jawab. Ya, teman-teman kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin konsultasi silakan sebutkan nama dan pertanyaan singkat saja tadi dari Mas situ. Silakan berdiri dan langsung tanya. Dan lain tolong siapkan pertanyaan singkat saja. Ya, nanti 1, 2 ya. Monggo yang pertama dulu. Buka aja Mas. Mas Imam. Mohon tenang teman-teman. Aduh, ada mic nggak? Depan aja Mas, berarti ke depan. Nggak apa. Santai. Muka kita rahasiakan. Ayo. Ya. Akhirnya beberapa tahun terakhir ini 180 derajat berubah. Jadi dia nggak akrab sama saya lagi. Terus dia ketika keluar rumah itu nggak bisa lama-lama. Nah di rumah itu pun dia cuma di kamar mengurung diri, mandinya cuma sekali sehari. Terus laki-laki. Saudara sepupu saya. Kemudian kemarin sempat saya ruqyah dengan teman saya masuk ke dalam kamarnya, di bawah ranjang tempat tidurnya itu banyak sampahnya, dan dia ngoleksi sabun batang itu, bungkusnya disimpan sama dia sampai berkarung-karung. Nah kemarin pas di ruqyah itu tidak ada reaksi sama sekali seperti itu. Jadi sabunnya tuh kalau kenapa? Sabunnya buat apa? Saya nggak tahu. Mandi. Katanya kalau mandi. Dan badannya itu sekarang kurus, rambutnya gondrong, yang nggak mau merawat diri juga. Dan ternyata itu omnya juga seperti itu kondisinya. Omnya begini juga? Iya, omnya dari keluarga bapaknya. Nah kalau saya dari keluarga ibunya. Nah itu mungkin ada solusi dari Ustaz mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan Ustaz. Mohon maaf ya, tadi ada riwayat omnya juga demikian ya, secara nasabnya ya. Jadi memang ada apa ya, bahasa kita apa ya, maaf ya kalau saya boleh katakan penyakit junun. Tahu junun? Penyakit gila. Yang memang itu ada yang faktornya dari gen. Mungkin butuh juga penanganan secara medis, Mas. Ya, mungkin bisa nanti minta solusi dari orang-orang medis juga, baik ke psikiater atau ke psikolog.
Karena yang seperti ini saya rasa bukan hanya gangguan jin saja, tapi memang karena ada masalah-masalah lain yang mungkin tidak apa ya, tidak terbuka, nggak bisa diungkapkan sama orangnya dan keluarganya juga nggak tahu. Makanya coba nanti harus konsultasi ke pihak medis. Di rukyah enggak kenapa-napa kan? Ya. Bawa ke psikiater. Bawa ke poli kejiwaan itu. Karena itu ada masalah pasti di kejiwaannya. Kalau ada fotonya, habis ini saya mau lihat fotonya. Saya terawang nanti. Nah itu kita bisa lihat dari tanda-tandanya kan. Saya mungkin antum sering lihat di YouTube saya, lihat dari tanda di tangan, tanda di wajah itu semua ada. Ini potensi-potensi yang kena gangguan jin juga kelihatan semua. Anda sudah terterawang. Luar biasa. Biasa di luar. Oh, siap. Jadi alternatif yang bisa diambil oleh Mas Imam tadi ke psikiater dulu. Ya, karena kalau sudah seperti itu harus ada penanganan cepat. Bukan hanya dari pengobatan secara maknawi, tapi harus ada pengobatan secara hissi. Maknawi, pengobatan maknawi kan pengobatan yang apa? Yang tidak bisa kita sifati dan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh. Kalau obat itu hissi, karena kelihatan. Nah, misal obat nih, bentuknya seperti ini, bisa kita sentuh, bisa kita makan. Tapi kalau maknawi hanya bisa dirasakan. Ya ini dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya bacaan, doa, zikir, itu maknawi. Ruqyah ini salah satu pengobatan Quran secara maknawi. Tapi kalau secara hissi ya harus ada pengobatan-pengobatan langsung dengan obat-obatan dengan obat-obatan yang bisa mendukung. Ya dibekam lah, diakupuntur lah, dikasih herbal yang mendukung lah. Atau kalau mau nanti saya rekomendasikan ke Bogor, ke tempat guru saya, Ustadz saya, Ustadz Musa Sungkar hafizahullah ta'ala. Itu memang untuk penanganan orang-orang yang ada gangguan di kejiwaannya. Gitu ya. Semoga jadi jalan penyembuhan untuk saudara antum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nanti Mas Imam bisa ngasih lihat fotonya ya. Nanti setelah selesai acara. Yuk next nanti Mas. Yang kedua silakan maju aja Mas. Ada mic. Mohon singkat ya tanyanya. Sebutkan nama, asal dan pertanyaan yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argi, saya dari Jakarta. Kebetulan liburan. Jadi mau tanya aja Pak, bagaimana cara menghilangkan jin asap? Maksudnya bapak saya itu punya riwayat leluhurnya itu suka nyimpen keris macam-macam dan kebetulan orang Jogja sendiri. Dan sejak kecil balita itu sudah suka ngomong tentang Sultan Agung. Padahal nggak pernah diajarin, cuma sangat senang dengan Sultan Agung. Dan bagaimana caranya untuk menghilangkan jin ini dalam tanda kutip, ayat Quran apa yang dinyalakan di dalam kos atau rumah gitu. Jadi biar tiap hari saya itu bisa ruqyah sendiri mandiri gitu. Kebetulan saya itu kadang-kadang kalau nunggu dari simbah itu ada keris macam-macam, dan dulu ritualnya seperti itu, mau seputih, dan agama kakek saya dulu kawitan, kejawen kawitan gitu. Ya, dan itu fanatiknya, mataramnya luar biasa. Cuma nurun-nurun ke saya, jadi saya risih sendiri. Kadang-kadang saya kalau teman-teman bilang, kok ini si Argi kadang-kadang baik, kadang-kadang emosi, dianggap munafik gitu. Padahal saya itu mencoba untuk normal gitu loh. Gitu aja sih Ustadz, terima kasih. Pertanyaan bagus. Barakallahu fiik. Gimana caranya ngelepas gangguan jin nasab? Di bagian kita ini kira-kira yang nggak masuk ke, yang nggak ada sangkut pautnya dengan pertalian nasab itu apa? Ruh. Ya. Ini sudah saya sering sampaikan, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Ketika ditiupkan sangkakala di hari kiamat, maka di hari itu tidak ada yang namanya pertalian nasab. Wa la yatasaalun. Saat itu tidak ada yang bertanya-tanya, saling bertanya-tanya, mana suamiku, mana istriku, mana anakku, mana cucuku, mana kakekku.
mana ayah bundaku, enggak ada. Maka untuk lepas secara sempurna dari cengkraman jin nasab atau dari tali rantai jin nasab ini adalah dengan menyehatkan sisi ruhiyah kita, melatih kesadaran diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang telah Allah firmankan dalam surat Al-A'raf. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila dia diganggu oleh setan, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dengan tadzakkaru, eling, sadar kalau dirinya terganggu. Alhamdulillah kesadaran mas sudah ada. Fa idahum mubsirun. Maka setelahnya nanti akan Allah ilhami supaya dia itu bisa mubsir, diberikan basirah, dibukakan mata hatinya, mata batinnya itu dibukakan. Basirah, mata batin yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan supaya antum bisa melihat jin, bukan. Itu tujuan yang rendah. Jin kok diliatin, mending lihat wajah istri. Makanya harus cepat punya. Nggak punya kan karena jin itu. Dibikin susah untuk nikah itu. Ya, dibuka basirahnya itu supaya apa? Supaya bisa melihat, mengevaluasi kira-kira kesalahan mana ini yang menjadi madkhol, menjadi tempat masuknya para setan, supaya dia itu bisa menguasai segala ini di kehidupan kita ini. Termasuk jin nasab itu kan setan juga, jin yang fasik. Maka cara melepasnya ya dengan kita ini masuk kepada kesadaran ruhiyah kita. Nah, lalu gimana caranya supaya basirah ini bisa terbuka? Dengan melatih diri setiap malam di waktu sahur, baca istighfar 100 kali, bahkan sampai 1000 kali pun kalau mampu lakukanlah. Tapi ini saya tidak mematok jumlah ya. Kalau mampu sampai ribuan kali silahkan, tapi kita nggak dipatok. Setiap malam harus 1000, enggak. Ya. Latihan dulu malam ini misalnya 10 kali beristighfar dengan istighfar yang berkualitas. Jangan istighfarnya orang yang lalai. Apa istighfarnya orang yang lalai? Astagfirullah, 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 tapi nggak tahu apa yang mau dimintakan ampun. Makanya ada istighfar setelah istighfar. Apa maksudnya? Kita minta ampun dengan istighfar sebelum itu. Karena bisa jadi istighfar sebelumnya kita hanya seperti burung beo, yang kita tidak pernah tahu apa yang mau dimintakan ampun sama Gusti Allah. Perbaiki kualitas istighfar kita. Catat dulu di pikiran kita atau di hati kita. Kiranya 10 kesalahan apa yang malam nanti ketika tahajud kita mau mintakan ampun sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku pernah melakukan dosa ini. Ya Allah, aku pernah melakukan dosa itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi bukan hanya sekedar formalitas lisan kita. Zikir yang sempurna, yang menggabungkan antara amalan lisan, amalan hati, serta peresapan hati, itu punya tangga-tangga yang kalau kita tidak menapaki tangga tersebut, selamanya kita tidak akan pernah bisa menggapai zikir yang sempurna itu, yang dijelaskan oleh para salafun salih. Zikir yang membawa halawatul iman, manisnya keimanan kita, gitu ya. Jadi 100 mas, 100 kali ya. Habis itu sambil baca Al-Quran. Baca Qurannya, nanti kalau misal masuk kepada ayat yang memang kita punya sinyal-sinyal tersendiri, ruh kita ini punya sinyal terhadap bacaan Quran yang sedang dibaca. Makanya kadang-kadang ada kefokusan tersendiri di ayat-ayat tertentu, walaupun kita nggak paham maknanya, segera buka, itu isyarat dari Allah. Buka Quran terjemahannya, buka tafsirnya, ini kira-kira apa maknanya? Kenapa kok ketika aku membaca ini hatiku lebih bergetar daripada ayat-ayat yang lain? Ulangi terus. Seperti apa yang disampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah.
fa idza qara'ahu hatta marra bi ayatin fa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbi. Apabila salah seorang di antara kalian membaca Al-Qur'an sampai dia itu melewati suatu ayat yang dibutuhkan untuk penyembuhan hatinya, karirha, ulangi ayat itu walau mi'ata marrah walau lailah. Ulangi walaupun kamu harus mengulanginya ratusan kali atau semalaman suntuk membaca ayat itu sampai pagi hari. Ulangi dengan tadabbur. Nanti permasalahan-permasalahan antum pasti akan Allah hilangkan, termasuk jin nasab ini. Dan ini perenungan Al-Quran, istighfar adalah tangga-tangga untuk mencapai kesadaran ruhiyah kita. Kalau kita sudah mencapai tahapan ruhiyah kita ini, insya Allah tali-tali jin nasab nggak akan pernah jamah kita lagi. Karena kita memiliki kunci ketauhidan yang hakiki. Menghilangkan segala celah-celah kesyirikan dalam kehidupan kita. Memang syirik secara bahasa kita menyembah tandingan di sisi Allah Ta'ala. Tapi ingatlah, tatkala datang suatu dalil, kemudian diri kita lebih didominasi oleh hawa nafsu serta ego kita sendiri, itu adalah syirik yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita lebih mendahulukan ego dan hawa nafsu kita daripada wahyunya Allah Jalla Jalaluh. Paham ini? Walaupun bukan syirik secara istilah, ya, yang membuat orang itu mukhalladun finnar, kekal di neraka, nggak diampuni dosanya. Paham ya? Karena muwahhid, ahlut tauhid, ketika ada dalil-dalil dari Allah Ta'ala, ya dia akan sam'an wa ta'atan. Ketika memang dalil itu qat'i, ya, menjelaskan suatu perkara yang memang harus dilakukan. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Itu bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji wal ma'ab.